Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zala Karonisa Divenda. Saya akan menjelaskan mengenai definisi work engagement. Selamat menyaksikan. Definisi work engagement. Menurut Scauferi 2002, work engagement merupakan keadaan pikiran yang positif dari seorang individu dalam bekerja, ditandai dengan adanya semangat dan energi dalam bekerja, keterlibatan dan antusiasme saat bekerja, serta berkonsentrasi secara penuh. Individu tidak hanya bersemangat dan berenergi, namun mereka juga menikmati pekerjaan dan terlibat aktif dalam suatu pekerjaan tersebut. Menurut Sachs 2006, work engagement merupakan konstruk yang terdiri dari komponen kognitif, emosi, dan perilaku yang diasosiasikan untuk melakukan tugas dan pekerjaan. Secara umum, dijelaskan karyawan akan memiliki keinginan untuk berkontribusi terhadap kesuksesan perusahaan dan ingin untuk terus menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Work engagement merupakan hal yang bersifat individual. Setiap individu akan memiliki tingkat work engagement yang berbeda-beda sesuai dengan level trait atau pandangan seseorang yang akan berbeda satu sama lain. Semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keadaan individu, maka akan semakin tinggi juga level engagement-nya. Jadi kesimpulannya, work engagement merupakan keadaan keterikatan karyawan secara positif dengan pekerjaannya yang ditunjukkan dengan pengerahan energi dan semangat, konsentrasi, serta terlibat aktif dalam pekerjaannya. Saya Amanah Ramadanti akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yang mana saya akan menjelaskan mengenai aspek dari work engagement. Baik, di sini ada aspek-aspek work engagement menurut Scaufeli dan Becker dalam Suharyanto dan Effendi 2015 yang mengemukakan bahwa work engagement itu memiliki 3 aspek. Yang pertama itu ada vigor, yang dimana vigor ini merupakan curahan energi untuk melakukan pekerjaan yang terbaik dan adanya rasa senang, rasa gembira terhadap suatu pekerjaannya. Dan juga pada vigor ini seorang pekerja ia rela memberikan usahanya secara maksimal terhadap kinerjanya. Dan apabila ia menemui kesulitan, maka ia memiliki ketahanan mental yang baik. Selanjutnya ada dedication. Nah, dedication ini tuh kondisi karyawan yang terlibat sangat kuat dalam suatu pekerjaan, serta dia tuh mengalami penuh kebermaknaan, antusias, kebanggaan, inspirasi, dan tantangan. Pada dedication ini para pekerja itu memiliki inspirasi atau memberikan inspirasi yang signifikan bagi dirinya, baik secara sosial maupun secara personal. Jadi pada dedication ini karyawan sangat merasa bahwa pekerjaan tersebut memberikan inspirasi bagi dirinya. Selanjutnya itu ada absorption, yang dimana kondisi karyawan merasa waktu berjalan sangat cepat karena terlarut dalam pekerjaannya. Jika seseorang merasa bahwa sesuatu yang ia lakukan itu sangat membuat ia senang, membuat ia gembira, membuat ia nyaman, maka ia merasa waktu berjalan begitu cepat. Dan pada absorption ini karyawan merasa sulit untuk lepas dari pekerjaannya, karena yang dimana kondisi karyawan pada absorption ini dia mencurahkan konsentrasinya secara penuh pada pekerjaan dan memiliki rasa senang hati untuk terus bekerja. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan teman kelompok saya yang sebelumnya yang menjelaskan keterikatan kerja atau work engagement. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan padat kepada teman-teman semua tentang dimensi keterikatan kerja. Dimensi keterikatan kerja itu sendiri adalah domain yang mencakup keterikatan kerja antara karyawan dengan perusahaan atau organisasinya. Nah,
Adapun dimensi yang kami ambil di sini adalah dimensi keterikatan kerja menurut Scaufeli dan Baker dalam Jurnal Penelitian Muara dan Ilmu Sosial Humaniora serta Seni pada tahun 2017. Baik, tanpa banyak basa-basi lagi, marilah kita simak sama-sama penjelasannya. Dimensi keterikatan kerja yang pertama menurut Scaufeli dan Baker adalah membicarakan hal-hal yang positif pada orang lain tentang pekerjaannya. Nah, jadi jika ada orang-orang terdekat dari teman-teman semua yang sering mengeluh tentang pekerjaannya, yang sering berbicara negatif tentang pekerjaannya, itu tidak memiliki keterikatan kerja, kata Scaufeli dan Baker. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memiliki keinginan kuat menjadi anggota meskipun diberi kesempatan bekerja di tempat lain, meskipun karyawan tersebut digoda untuk bekerja di tempat lain karena gajinya lebih besar, fasilitasnya lebih modern, lebih bagus, atau bahkan suasananya lebih indah di sana. Banyak pemandangan-pemandangan yang baik, yang cantik-cantik. Namun karyawan tersebut tetap memilih bekerja di perusahaan namanya. Itu kata Baker adalah salah satu dimensi keterikatan kerja. Yang terakhir menurut Scaufeli dan Baker, dimensi keterikatan kerja adalah memberikan upaya dan menunjukkan perilaku yang keras untuk berkontribusi dalam kesuksesan organisasi. Nah, di sini menurut saya salah satu contoh karyawan yang bekerja keras, yang memberikan kontribusi lebih keras daripada karyawan lain dalam kesuksesan organisasi adalah hal-hal kecilnya seperti lembur yang tidak digaji atau lembur yang tidak diminta oleh atasan, atau mungkin pergi ke kantor lebih cepat daripada yang lain, atau disiplin yang tinggi terhadap karyawan. Itu merupakan salah satu contoh kecil dari dimensi keterikatan kerja yang terakhir menurut Scaufeli dan Baker. Nah, jadi itu tadi 3 dimensi keterikatan kerja menurut Scaufeli dan Baker yang sudah saya jelaskan. Saya harap teman-teman semua bisa mengerti. Terima kasih. Sekian dari saya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Ulfa. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi word and judgment. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh teman kita sebelumnya tentang definisi, kemudian aspek, dimensi. Nah, sampai tiba pada saatnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi word and judgment itu. Nah, sebenarnya ada 6 faktor yang mempengaruhi word and judgment ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 faktor yang mempengaruhi word and judgment itu. Nah, yang pertama yaitu budaya di tempat kerja. Nah, tentunya budaya di tempat kerja ini sudah sama-sama kita ketahui, tentunya juga mempengaruhi word and judgment kita dalam bekerja. Nah, budaya di tempat kerja ini akan memberikan peranan yang kuat dalam pembentukan perilaku organisasi, di mana ketika budaya organisasi tersebut memiliki keterbukaan, suportif, serta memiliki komunikasi yang baik, maka hal ini akan memberikan nilai tambah bagi suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, dari mana? Dari hal tersebut, maka dari budaya tersebut maka akan membentuk persepsi dari masing-masing karyawan bahwasannya mereka mendapatkan dukungan dari perusahaannya ataupun mendapatkan dukungan dari teman-teman sesama karyawan atau antar bos dan karyawan. Nah, di situ akan menciptakan word judgment atau kelekatannya. Nah, itu faktor yang pertama. Nah, selanjutnya itu faktor yang kedua yaitu komunikasi organisasional. Nah, komunikasi yang baik antara karyawan dan antar bos dan juga intinya dalam lingkungan organisasi tersebut, komunikasi yang baik sangat dibutuhkan, dimana apabila komunikasi yang baik tersebut sudah terjalin, maka individu akan merasa nyaman sehingga mempengaruhi word judgment dan juga mempengaruhi produktivitas kerja seseorang. Nah,
Itu faktor yang kedua. Sementara faktor yang ketiga itu ada gaya manajerial. Nah, gaya manajerial di sini maksudnya bagaimana gaya seorang pemimpin untuk memanajemen atau untuk mengatur karyawannya. Nah, di mana gaya manajemen atau gaya mengatur ini akan mempengaruhi work engagement. Nah, apabila gaya atau manajemen atau monitoring atau pengaturan dari pemimpin itu sudah baik, maka tentunya akan memberikan atau mempengaruhi work engagement-nya, sehingga nanti apabila gayanya bagus atau sesuai dengan karyawannya akan mempengaruhi kelekatan dalam bekerja. Nah, mungkin itu penjelasan dari 3 faktor yang mempengaruhi work engagement. Nah, selanjutnya untuk faktor berikutnya dan pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita selanjutnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya Sekar Kinasi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Maria Ulfa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi work engagement. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah penghargaan. Sistem penghargaan juga merupakan faktor yang penting dalam membangun ketertarikan dengan karyawan. Hal ini dapat membuat karyawan merasa dihargai dengan setiap apa yang dikerjakan, sehingga hal ini dapat menjadi dorongan yang positif untuk dapat bisa bergerak maju mengembangkan diri dan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada kepemimpinan. Model kepemimpinan akan mempengaruhi bagaimana karyawan bertindak. Kepemimpinan yang menganut sistem yang baik akan memberi kesempatan karyawan untuk mengembangkan diri dalam perusahaan. Kepemimpinan menjadi modal utama untuk menggerakkan sistem organisasi. Dan yang terakhir adalah reputasi. Perusahaan dengan adanya reputasi yang baik, maka karyawan akan memiliki pandangan yang baik tentang perusahaan, maka hal ini dapat menjadi modal ketertarikan karyawan terhadap perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Prastiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari work engagement. Kita bahas 10 manfaat dari work engagement menurut Fazira dalam Santosa 2012. Ketika karyawan memiliki keterikatan dengan suatu perusahaan, maka akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Yang pertama, kita bahas yakni ketika karyawan terikat dengan perusahaan, ia akan tetap tinggal menjadi pendukung bagi perusahaan, menghasilkan produk-produk, serta pelayanannya itu menyumbangkan kesuksesan bagi bisnis di perusahaan sampai tingkat yang paling dasar. Yang kedua, karyawan secara normal menunjukkan kinerja yang lebih baik dan lebih termotivasi. Kemudian yang ketiga, terdapat hubungan yang signifikan antara hubungan kerja dengan keuntungan perusahaan. Yang keempat, yakni di mana si karyawan membentuk sebuah hubungan emosi dengan perusahaan. Hal ini akan mempengaruhi sikap mereka terhadap klien atau nasabah perusahaan, dan dengan demikian akan meningkatkan kepuasan pelayanan dan meningkatkan layanan di perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima, di mana karyawan tersebut akan membangun keinginan yang kuat, berkomitmen, serta memiliki kesejajaran dengan strategi dan tujuan di suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian yang keenam, meningkatkan kepercayaan para karyawan terhadap organisasi atau perusahaan. Yang ketujuh, menciptakan suatu rasa royal dalam lingkungan yang kompetitif atau bersaing. Yang kedelapan, yaitu menyediakan suatu energi atau kekuatan yang tinggi dengan lingkungan kerja. Yang kesembilan, yaitu akan membuat atau mendorong pertumbuhan bisnis. Yang terakhir yaitu membuat para karyawan menjadi duta merek yang efektif bagi perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Kembali ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai work engagement.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.